Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslim rahimakumullah, alhamdulillah kita patut dan wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini kita diberi nikmat anugerah sehat dan juga kesempatan untuk kita menunaikan kewajiban kita menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid yang sangat indah ini, dan tentu dengan niat hanya satu, ikhlas karena Allah dan menjalankan kewajibannya dengan cara yang Rasulullah SAW sudah teladankan kepada kita, maka kita sangat layak berharap bahwa kewajiban yang kita tunaikan siang hari ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal soleh yang kita niatkan ikhlas hanya karena Allah, lillahi ta'ala, dan kita tempuh dengan cara yang benar sesuai ajaran Rasulullah, maka Allah itu ridho atas kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban sholat Jumat kita, kewajiban kita menjadi orang tua, kewajiban kita sebagai anak birrul walidain kepada kedua orang tua kita, dan juga kewajiban-kewajiban lain yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang dikirim untuk seluruh umat manusia. Utusan Allah yang dikirim tidak hanya untuk orang muslim saja. Islam rahmatan lil alamin, untuk seluruh rahmat sekalian alam. Sehingga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, utusan untuk kita ini, maka kita wajib mengikuti ucapan beliau, sikap beliau, perilaku beliau. Dan melalui risalah yang dibawa oleh beliau, yaitu Islam sebagai agama yang kita yakini, yang kita sudah syahadatkan atas nama Allah dan Rasulullah, maka kita wajib mengikutinya. Nabi telah menggelar ajaran Islam secara kafah, sempurna, dari mulai bangun tidur, bangun keluarga, rumah tangga, bangun bisnis, bahkan sampai membangun negara. Nabi telah menggelar semua contoh-contoh terbaik itu. Kita tidak perlu mencari best practice dari negara lain selain dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran manusia itu disebut dengan 3 sebutan. Yang pertama itu manusia sebagai basyarun, seperti di surat Al-Kahf ayat terakhir 110. Mungkin sebagian besar dari kita membiasakan diri untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ini. Maka di situ dikatakan innama ana basyarum mithlukum. Nabi menyampaikan kepada umat manusia di ayat tersebut, aku ini ya seperti kalian. Basyarun, manusia seperti kalian. Dalam berbagai tafsir, istilah manusia disebut dengan basyarun ini adalah manusia dari sisi biologis. Kemudian diksi yang kedua yang dipakai oleh Allah adalah manusia sebagai al-insan. Pada diksi ini dimaksudkan manusia sebagai makhluk spiritual atau intelektual. Di surat Al-Alaq ayat 5, allamal insana ma lam ya'lam. Manusia itu punya akal, manusia itu punya ruh, koneksi dengan Allah, punya spiritualitas, dan disitulah manusia disebut sebagai dimensi yang kedua, yaitu makhluk spiritual atau al-insan. Yang ketiga,
manusia disebut oleh Allah itu sebagai khalifah. Di surat Al-Baqarah disebut, di surat As-Sadd juga disebut. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah dimensi manusia yang ketiga, manusia sebagai makhluk politik. Semua memang milik Allah. Semua yang ada alam semesta ini adalah milik Allah, tetapi sebagai khalifah manusia diberi kepercayaan untuk mengelola bumi dengan segala isinya dengan cara-cara yang Allah sudah atur lewat Rasulullah SAW. Maka muncul banyak kebutuhan. Manusia sebagai basyarun, sebagai al-insan, sebagai khalifah, tentu muncul banyak kebutuhan yang sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah. Untuk kebutuhan-kebutuhan biologis, tentu itu sudah fitrah. Manusia lapar, maka dia makan. Ketika dia haus, maka dia minum. Ketika dia suka lawan jenis, dia perlu penyaluran. Itu semua adalah fitrah manusia. Untuk dimensi yang pertama ini, saya kira hampir mungkin sebagian besar dari kita faham bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Yang namanya kebutuhan biologis, kalau tidak terpenuhi, bisa mati. Orang bertahan tidak makan, tidak minum, bisa mati. Maka dari itu, kemudian kita memenuhinya dengan makan dan minum. Tetapi untuk kebutuhan naluriah seperti suka lawan jenis, di mana itu adalah fitrah manusia, kita pun juga perlu memenuhinya. Karena setiap kebutuhan naluriah yang tidak punya cara memenuhinya, maka terus timbul rasa gelisah yang tidak sudah-sudah. Sehingga kita sebagai orang Islam, atas kebutuhan manusia biologis, manusia spiritual al-insan maupun khalifah makhluk politik, manusia politik, maka ada satu yang mengikat itu semua, yaitu memenuhinya dengan apa yang sudah Allah dan Rasulullah tentukan dalam Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketiga identitas manusia tadi atau kebutuhan manusia tadi diikat oleh satu syarat yang hanya bisa dipenuhi dan dilakukan oleh manusia, yaitu dengan menaati syariat Allah. Syariat Allah itu komplit. Tentu bahasa Al-Qur'annya kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi begitu kita sudah berikrar bersyahadat kita ini Islam Muslim, maka memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan spiritualitas, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan politik, ekonomi dan lain sebagainya hanya satu, yaitu dengan bagaimana Allah sudah menuntun memberikan syariat untuk kita ikuti. Untuk urusan biologis insya Allah kita semua paham. Kalau butuh makan, lapar, pastikan makanannya halal, minumnya halal. Cara mendapatkan pun dengan cara-cara yang halal. Begitu haram, kita tinggalkan. Syubhat pun lebih baik juga kita tinggalkan. Untuk memenuhi kebutuhan naluri suka lawan jenis, kita pun juga sudah tahu solusinya, yaitu menikah atau menahan diri. Naudzubillah min dzalik. Sekarang di antara kita mungkin berbagai macam berseliweran, tidak hanya yang suka lawan jenis, tetapi juga sesama jenis, naudzubillah min dzalik. Itu pun Islam juga sudah mengatur aturan-aturannya. Hukum asal wanita dan pria yang bukan mahram adalah terpisah, kecuali ada hajat-hajat tertentu di pasar, di rumah sakit, di sekolah dan lain sebagainya. Selebihnya tidak ada hajat syar'i, maka dipisahkan. Itu semua insya Allah kita sudah paham. Tetapi ada dimensi ketiga, yaitu khalifah, manusia sebagai makhluk politik yang bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan intelektual, spiritual, kita tahu, oh caranya dengan syariat Islam, caranya dengan cara Allah. Tetapi tampaknya begitu menginjak untuk urusan politik, ekonomi, kita lebih percaya Adam Smith, kita lebih percaya Montesquieu. Justru kita lupa atau mungkin malah belum paham bisa jadi
bahwa Rasulullah SAW sudah menggelar itu sejak 1400 tahun lalu. Bagaimana mengelola masyarakat, memiliki negara, mendesain sistem politik yang pasti adil dan membawa kebaikan, bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sisi ketiga ini kita perlu menjadikan sebuah koreksi. Bisa jadi kita selama ini asyik dengan politik karena terbawa dengan narasi besar yang namanya kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum. Dan itu kita meyakini atau memahaminya sampai dengan sekarang diserahkan kepada rakyat, kepada manusia, kepada kita-kita. Pertanyaannya, apakah kita pasti benar? Apakah manusia itu tidak pernah punya dosa dan punya salah? Tentu ini sebuah pertanyaan retoris yang jawabannya pasti yang namanya manusia, orang atau rakyat punya salah. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita itu masih terjerumus dalam berbagai macam praktek kemaksiatan, dalam riba, judi online, pinjaman online, pergaulan bebas tanpa batas, yang mungkin karena kita belum paham, kita menikmati hal-hal maksiat tersebut, sehingga ketika diminta taat rasanya berat sekali. Apa-apa yang sudah terlanjur kita nikmati keharaman itu, kalau disuruh taat umumnya berat. Maka dari itu dimensi politik ini perlu kita koreksi. Allah berkali-kali mengulang di surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 dan 48. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun. Dan dipuncaki dengan ayat 48, fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwahum amma ja'aka minal haqq. Kebenaran itu sudah datang kepada kita dan kita meyakini kebenaran itu adalah Islam beserta seluruh syariatnya. Hablum minallah, urusan ibadah. Hablum minan nafs, urusan manusia dengan diri sendiri, makan, minum, pakaian, menjaga kesehatan, belajar. Dan juga hablum minan nas, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, pergaulan, bahkan sampai politik luar negeri. Maka dari itu dimensi yang ketiga ini perlu kita tafsirkan ulang. Bisa jadi kedaulatan rakyat itu yang hasilnya adalah berbagai macam regulasi yang tergantung kompromi antar manusianya, kelompok-kelompok orang, partai politik, itu yang menjadi akar dari segala macam masalah yang kita hadapi ini. Jika kita menjadi muslim yang sudah bersyahadat dan meyakini memang Al-Quran adalah petunjuk Allah, penjelas, maka fahkum bainahum bima anzalallah. Kedaulatan itu ada pada syariat, bukan pada rakyat. Asyadah lisyar'i. Karena begitulah yang maha benar mendesain kehidupan dan tahu betul bagaimana sebenarnya cara untuk mengatasi masalah, yaitu dengan cara-cara Allah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita merevisi pemahaman kita. Apa yang sudah kita fahami sebagai agama Islam, maka jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita hadapi sekarang ini, setiap kesempatan menjadi momentum muhasabah untuk kita, untuk bertaubat atas dosa-dosa sebelumnya, dan juga untuk berkomitmen, yaitu menegakkan kedaulatan hanya pada syariat ataupun aturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bi afi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ya inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita gunakan kesempatan khutbah kedua ini untuk berdoa bersama-sama, memohon ridha Allah, memohon taufik Allah agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW punya hujah yang kuat kelak di akhirat, bahwa di sepanjang hidup di dunia ini kita betul-betul menjalani syariat Allah yang sudah ditunjukkan oleh teladan kita Nabi Muhammad, dan juga atas komplitnya kehidupan kita mengikuti Islam, maka kelak menjadi hujah di akhirat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.